Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin dinamis, perubahan dalam proses bisnis perjalanan dinas menjadi suatu keharusan. Proses yang sebelumnya menggunakan dokumen manual kini beralih menjadi sebuah aplikasi yang dinamakan e-Perjadin. Hal ini dilakukan karena volume kerja yang tinggi untuk memproses dokumen secara manual, tidak lagi efisien dan memerlukan banyak waktu. Dalam mekanisme perjalanan dinas yang lama, banyak pihak harus terlibat dengan cara manual, dan sistem yang digunakan masih terfragmentasi, sehingga koordinasi menjadi lebih rumit. Setiap bagian harus bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya integrasi yang baik. Proses yang tidak otomatis ini tentu memperlambat keseluruhan alur kerja dan mengurangi efektivitas serta efisiensi. Dengan hadirnya e-Perjadin, diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat bekerja dengan lebih terintegrasi dan efektif. Perubahan ini bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan dinamis yang terus berkembang dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Proses bisnis baru yang diimplementasikan di e-Perjadin diantaranya. Pertama, bukti kehadiran. Yang sebelumnya menggunakan tanda tangan dan cap SPD, sekarang menggunakan geotagging. Kedua, tempat kedudukan. Sebelumnya adalah kantor atau unit kerja yang bersangkutan. Pada e-Perjadin dibagi menjadi beberapa tempat, diantaranya tempat kedudukan, lokasi FWS, tempat libur atau cuti resmi, dan tujuan penugasan lainnya. Ketiga, kebijakan tiket transportasi keberangkatan dan kepulangan. Pada praktek sebelumnya tidak eksplisit diatur, akan tetapi pada e-Perjadin diatur eksplisit berdasarkan praktik yang selama ini ada di unit. Keempat, pengujian oleh pengelola keuangan. Sebelumnya menyertakan bukti fisik berupa invoice atau bukti pembelian tiket atau bil hotel. Sekarang bukti-bukti tersebut bisa diupload melalui aplikasi e-Perjadin, baik bukti yang berupa fisik atau bukti pembayaran digital. Kelima, penyimpanan dokumen. Pada praktek sebelumnya seluruh bukti disimpan secara fisik oleh pengelola keuangan. Untuk e-Perjadin ini disimpan dalam database yang meliputi informasi elektronik, data elektronik, dan bukti pengeluaran. Keenam, manajemen keberlangsungan bisnis. Untuk hal ini sebelumnya tidak secara eksplisit diatur, akan tetapi sekarang bila sistem e-Perjadin mengalami gangguan, proses penggantian dana dapat menggunakan mekanisme Perjadin biasa namun tetap wajib diunggah ke e-Perjadin setelah sistem kembali normal. Nah, sekarang kita coba pelajari apa saja yang harus dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas. Setelah menerima nota dinas pemanggilan peserta pelatihan, UPK Satuan Kerja menerbitkan surat tugas dan wajib mengupload surat tugas pada tautan berikut. Dengan memilih bulan dan pelatihan sesuai dengan nota dinas pemanggilan peserta, dengan ketentuan penamaan nama, _ Satuan Kerja. Langkah selanjutnya, peserta melakukan geotagging pada aplikasi Satu Kemenku di masing-masing handphone pelaksana perjalanan dinas. Geotagging adalah proses penambahan informasi posisi data pada GPS informasi latitude dan longitude dalam sebuah foto digital. Proses geotagging menggantikan fungsi lembar kedua SPD yang pada mekanisme sebelumnya perlu adanya tanda tangan beserta stempel apabila ada perpindahan lokasi. Geotagging ini terdapat pada menu presensi pada aplikasi Satu Kemenku. Pada prosesnya, pelaksana perjalanan dinas melakukan geotagging pada saat berangkat dan sampai di tempat pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diharuskan melakukan transit yang merupakan hal yang tidak terhindarkan, maka tetap melakukan geotagging di lokasi transit untuk mengakomodasi biaya tambahan yang ditimbulkan. Mari kita perhatikan gambar bagan berikut. Terdapat dua alur perjalanan dinas.
Setiap alur memiliki cara geotagging yang berbeda. Untuk pelaksana perjalanan dinas dengan alur normal, atau sesuai dengan penugasan, melakukan clock in dan clock out pada saat keberangkatan dan juga kepulangan. Untuk peserta perjalanan dinas yang diharuskan transit, pelaksana perjalanan dinas dapat melakukan clock out pada lokasi transit. Clock out pada lokasi transit dilakukan yaitu pada saat tiba di lokasi transit. Dalam hal keberangkatan lebih cepat dan kepulangan lebih lambat, tetap dilakukan sesuai dengan lokasi keberangkatan dan kedatangan pada waktu tersebut, yang kemudian uang harian dan penginapan atas kelebihan hari tidak dibayarkan. Mari kita perhatikan beberapa ketentuan lokasi e-Perjadin sesuai PMK 119 tahun 2023. Setelah melaksanakan perjalanan dinas, maka peserta pelatihan atau perjalanan dinas lainnya bisa melakukan pertanggungjawaban melalui aplikasi 1.kemenku.go.id. Pastikan terdapat kegiatan terundang pada menu peserta sesuai dengan pelatihan yang dimaksud. Kemudian pilih menu pertanggungjawaban. Pelaksana perjalanan dinas memilih submenu draft dengan mengklik tombol lihat detail. Apabila menu pertanggungjawaban tidak muncul, artinya kegiatan belum disetujui PPK pada bagian pengembangan. Pelaksana perjalanan dinas akan ditampilkan detail kegiatan yang dipertanggungjawabkan. Seperti terlihat pada gambar. Kemudian pelaksana perjalanan dinas mengisi komponen biaya sebagai berikut. Uang harian, uang taksi asal, uang taksi tujuan, uang penginapan, tiket pesawat, uang transportasi darat. Jangan lupa pengisian wajib sesuai dengan bukti pengeluaran, dan diunggah lampirannya melalui menu bukti dukung. Dalam pengisian komponen biaya, pelaksana perjalanan dinas juga perlu mengupload bukti valid. Pastikan terbaca dengan lengkap dan jelas atas pembiayaan tersebut. Dan juga dapat menambahkan keterangan tambahan apabila diperlukan. Setelah pelaksana perjalanan dinas selesai menginput nilai real dan upload bukti, maka pelaksana perjalanan dinas mengklik tombol simpan untuk mengupdate data tersebut. Jika semua data sudah diinput dan dipastikan benar, maka data dapat dikirim dengan mengklik tombol kirim. Perlu diingat, batas waktu pengiriman pertanggungjawaban e-Perjadin adalah 5 hari kerja setelah pelaksanaan pelatihan. Untuk ketentuan lain terkait perjalanan dinas, Sobat BC dapat mengakses tautan s.id/spdbc.